Di pinggiran kota ada sebuah perumahan yang baru dibangun 5 tahun lalu. Harga rumahnya murah, fasilitasnya lengkap, dan aksesnya strategis. Namun tak banyak yang tahu bahwa sebelum menjadi perumahan, tanah itu adalah makam massal korban wabah penyakit mematikan. Setiap malam Pak Sardi, satpam yang bertugas, selalu merasa ada yang mengawasinya. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam, ia melihat sosok wanita berambut panjang di depan posnya. Saat didekati, wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Di lain malam, CCTV menangkap bayangan hitam berjalan di sekitar 7 rumah tertentu. Namun anehnya, rekaman itu selalu error setiap kali sosok tersebut muncul. 7 rumah di perumahan itu selalu mengalami kejadian mistis. Saat rumah Pak Budi, malam-malam terdengar suara tangisan bayi, padahal rumahnya kosong. Di rumah Bu Rina, setiap subuh selalu ada bau anyir darah di dapurnya. 3 rumah Pak Dani, pintu dan jendela sering terbuka sendiri. Rumah Mbak Santi, tiap malam suara ketukan terdengar dari dalam lemari. 5 rumah Pak Tono, sosok hitam sering duduk di ruang tamu, terlihat dari pantulan kaca jendela. 6. Rumah Pak Ali, televisi menyala sendiri, menampilkan bayangan manusia tanpa wajah. Rumah Mas Rian, istrinya sering kerasukan dan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Sementara itu, 8 rumah lainnya tetap aman karena tidak dibangun di atas bekas makam. Teror tak hanya terjadi pada penghuni. Para driver ojek online sering mendapatkan pesanan dari perumahan itu. Begitu sampai, rumah yang tertera di aplikasi ternyata kosong. "Pak, saya antar makanan pesanan atas nama Bu Sri," kata seorang driver. Pak Dani, pemilik rumah itu, bingung. "Bu Sri, di sini nggak ada yang pesan, Pak." Seketika suara lirih terdengar dari dalam rumah. "Itu pesanan saya." Pak Dani dan driver itu langsung merinding. Saat pintu diketuk, tak ada siapa-siapa. Lebih menyeramkan lagi, setiap kali makanan itu ditinggalkan, besok paginya pasti sudah habis, meski rumahnya dikunci rapat. Gangguan semakin sering terjadi. Ada penghuni yang melihat bayangan di dapur, mendengar suara bisikan dari kamar mandi, hingga melihat sosok pucat berdiri di pojokan ruangan. Beberapa orang akhirnya pindah. Tapi setiap kali rumah kosong, selalu ada penghuni baru yang tertarik dengan harga murahnya. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang tinggal di atas tanah kematian. Dan apakah mereka bisa selamat? Itu hanya soal waktu. Setelah berbagai kejadian mistis yang terus terjadi, perumahan itu semakin dikenal sebagai tempat angker. Beberapa penghuni yang tak kuat menghadapi gangguan akhirnya pindah. Namun, setiap rumah kosong selalu saja terisi oleh penghuni baru yang tak mengetahui sejarah kelam tanah yang mereka tempati. Namun, semakin banyak orang yang tinggal di sana, semakin kuat pula gangguan yang terjadi. Pesanan ojek online yang tak terjawab. Suatu malam, seorang driver ojek online bernama Anton mendapat pesanan dari perumahan itu. Titik lokasi menunjukkan sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Sesampainya di lokasi, Anton menelepon pemesan. "Halo, saya sudah di depan rumah, makanannya mau saya serahkan ke siapa?" Tak lama, suara lirih terdengar dari telepon. "Masukkan saja ke dalam, aku sudah menunggu." Anton merinding. Rumah itu gelap, tak ada tanda-tanda kehidupan. Saat ia mengetuk pintu, tiba-tiba gagang pintunya bergerak sendiri, seakan ada yang membuka dari dalam. Dengan tangan gemetar, Anton meletakkan makanan di depan pintu dan bergegas pergi. Namun, saat ia melirik kaca spion motornya, ia melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian putih berdiri di depan rumah itu, menatapnya. Besok paginya, rumah itu masih kosong, tapi makanannya sudah tak ada. Gangguan di 7 rumah yang berada di bekas makam semakin parah. Pak Budi, yang sering mendengar tangisan bayi, kini mulai melihat sosok perempuan duduk di ujung tempat tidurnya setiap malam. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Mana anakku?" Di rumah Bu Rina, bau anyir darah di dapur semakin menyengat. Suatu malam, ia melihat ceceran darah mengalir dari bawah lemari es. Tapi saat ia membuka pintunya, lemari es kosong. Rumah Pak Dani mulai mengalami kejadian aneh lainnya. Suatu malam saat ia tidur, ia terbangun oleh suara langkah kaki di kamarnya. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, menatapnya. Ia mencoba membaca doa, tapi bayangan itu malah semakin mendekat. Setiap penghuni 7 rumah itu mengalami gangguan yang semakin intens. Beberapa sudah memanggil ustadz, tapi gangguan hanya mereda sebentar, lalu kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar.
Seorang warga senior di daerah itu, Pak Karto, akhirnya angkat bicara. Dulu di sini ada kuburan massal korban wabah. Mereka meninggal dalam kondisi mengenaskan, tidak sempat dimakamkan dengan layak. Mayat mereka hanya ditumpuk dan dikubur tanpa doa. Seorang penghuni bertanya, "Lalu, kenapa ada rumah yang aman?" Pak Karto menghela napas. Karena mereka hanya menghuni tanah yang dulu adalah makam. 8 rumah lain dibangun di tanah kosong yang tidak terkena kuburan. Sejak itu, beberapa warga mulai mengadakan doa bersama. Namun setiap kali mereka membaca ayat suci, sering terdengar suara rintihan dari dalam rumah-rumah terkutuk. Dan yang paling mengerikan, suatu malam, seorang penghuni melihat sesuatu di dinding rumahnya. Sebuah tulisan dengan warna merah seperti darah. "Tanah ini milik kami, pergi atau jadi bagian dari kami." Setelah kejadian itu, banyak warga memilih pergi. Namun rumah-rumah yang kosong tetap tidak lepas dari kejadian aneh. Sampai sekarang, tiada orang yang membeli rumah di sana. Gangguan selalu terulang. Dan entah siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Setelah peringatan terakhir muncul di dinding rumah, suasana di perumahan itu semakin mencekam. Beberapa penghuni yang masih bertahan mulai merasakan hal-hal yang lebih ekstrem. Pak Dani dan sosok tanpa wajah. Pak Dani sudah berencana untuk pindah. Tapi setiap kali ia ingin mengemasi barangnya, sesuatu selalu terjadi. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu, listrik tiba-tiba padam. Cahaya bulan menerobos jendela, memberikan sedikit penerangan. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan. Sebuah bayangan tinggi berdiri di sana. Pak Dani mencoba menyalakan senter ponselnya. Saat cahaya menyinari sudut itu, sosok tersebut terlihat jelas. Tubuhnya kurus kering, berwarna hitam seperti arang, dan yang paling mengerikan, ia tidak memiliki wajah. Pak Dani ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Sosok itu perlahan mendekatinya. Bau busuk menyeruak seperti mayat yang membusuk selama berminggu-minggu. Saat sosok itu semakin dekat, Pak Dani merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Brak! Lampu kembali menyala. Sosok itu menghilang. Tapi di lantai ada jejak kaki hitam yang mengarah ke kamar tidurnya. Malam itu, Pak Dani langsung pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa. Pak Sardi, satpam yang menjaga kompleks, mulai kehilangan akal. Ia sering melihat bayangan berjalan di CCTV, tetapi setiap kali ia mengecek ke lokasi, tidak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam, ia mendengar suara sepeda motor di depan gerbang. Seorang driver ojek online datang membawa makanan. "Pak, ini pesanan dari rumah nomor Cibles." Pak Sardi tahu pasti rumah nomor Cibles sudah kosong sejak 2 bulan lalu. "Siapa yang pesan, Mas?" Tanyanya dengan waspada. "Saya nggak tahu, Pak. Tapi tadi si pemesan sempat telepon, suaranya pelan banget. Dia cuma bilang, saya sudah menunggu di dalam." Bulu kuduk Pak Sardi langsung berdiri. "Mas, rumah itu kosong." Driver itu terdiam. Tiba-tiba terdengar suara dari interkom pos satpam. "Pak Satpam, bukakan pintunya." Pak Sardi meraih handy-talkie mencoba menghubungi rekannya, tapi suara di interkom kembali terdengar, lebih keras dan marah. "Bukakan pintu atau aku yang datang ke posmu." Terdengar suara ketukan di jendela pos satpam. Dengan tangan gemetar, Pak Sardi menoleh. Di balik kaca ada wajah mengerikan. Mata hitam pekat, mulut robek hingga ke pipi dengan darah yang masih menetes. Pak Sardi menjerit, jatuh tersungkur ke lantai. Saat ia kembali berdiri, wajah itu sudah menghilang. Tapi di luar, pintu rumah nomor 11 terlihat terbuka perlahan. Seakan ada yang baru saja keluar dari dalam. Malam kematian di rumah Pak Tono. Pak Tono ada orang yang paling keras kepala. Ia tidak percaya hantu dan tetap tinggal di rumahnya, meskipun sudah banyak kejadian aneh. Namun suatu malam, ia menyesali semuanya. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara ketukan dari dalam lemari pakaiannya. Awalnya ia mengabaikannya, namun suara itu semakin keras. Tok, tok. Dengan kesal, Pak Tono bangun dan membuka pintu lemari. Kosong. Tapi tiba-tiba dari dalam kegelapan lemari, 2 tangan pucat menjulur keluar dan menariknya ke dalam. Ia menjerit, mencoba melawan, tapi kekuatan yang menariknya terlalu kuat. Istrinya yang tidur di sampingnya terbangun karena suara gaduh. Ia melihat tubuh suaminya setengah masuk ke dalam lemari, berusaha meraih sesuatu. Dengan panik, ia menarik tubuh Pak Tono sekuat tenaga. Dan saat akhirnya Pak Tono berhasil ditarik keluar, kedua kakinya sudah tidak ada. Ia pingsan seketika. Sementara dari dalam lemari terdengar suara cekikikan mengerikan, tulisan di tanah. Keesokan paginya,
Warga yang masih bertahan menemukan sesuatu yang mengerikan di jalan depan rumah-rumah terkutuk. Tanah di sana seperti terbakar membentuk sebuah tulisan besar. Kalian semua akan mati di sini. Sejak malam itu, satu persatu penghuni mulai menghilang. Ada yang pergi karena ketakutan, ada yang ditemukan tewas dengan wajah takutan, dan ada yang tidak pernah ditemukan sama sekali. Sekarang, perumahan itu hampir sepenuhnya kosong. Rumah-rumah berdiri dengan jendela-jendela gelap, seperti mata yang terus mengawasi. Tapi anehnya setiap beberapa bulan, ada saja orang baru yang membeli rumah di sana. Mereka tidak tahu bahwa mereka hanya menunggu giliran. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang perumahan angker itu semakin menyebar. Namun, bukan hanya orang-orang yang ingin menjauhinya yang datang, tetapi juga mereka yang penasaran dan ingin mencari solusi. Di antara mereka, ada seorang ustadz bernama Ustadz Rahman, yang dikenal sering menangani kasus-kasus gangguan makhluk gaib. Dengan keyakinannya yang kuat pengalaman bertahun-tahun, ia memutuskan untuk membantu warga yang masih bertahan. Ustadz Rahman datang bersama beberapa santrinya. Begitu ia menginjakan kaki di dalam kompleks, ia langsung merasakan hawa berat yang mencekik. Tempat ini bukan hanya dihuni, tapi mereka merasa ini masih milik mereka, katanya dengan nada serius. Ia meminta warga berkumpul dan bersama-sama membaca ayat-ayat suci. Malam itu ritual pertama dilakukan. Namun, baru saja bacaan dimulai, angin kencang berhembus. Lampu-lampu di sekitar perumahan berkedip-kedip. Tiba-tiba salah satu warga, Pak Amir, menjerit. Matanya melotot, tubuhnya bergetar hebat, lalu ia mulai tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Kalian semua harus pergi! Suara itu dalam, berat, dan menggema. Pak Amir terjatuh, tubuhnya kejang-kejang. Ustadz Rahman segera mendekatinya, menempelkan tangannya di kepala Pak Amir dan membacakan doa dengan suara lantang. Pak Amir mengerang kesakitan, lalu dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Seiring dengan itu, aroma busuk menyebar ke seluruh ruangan. Setelah beberapa menit, Pak Amir pingsan. Malam kedua ritual pembersihan dilakukan di 7 rumah terkutuk. Saat doa mulai dibacakan, terdengar suara gaduh dari dalam rumah-rumah tersebut. Suara orang menangis, tertawa, dan berbisik-bisik seakan ada ratusan makhluk yang sedang mengawasi. Kemudian, dari dalam salah satu rumah, pintu lemari terbuka sendiri, dan dari dalamnya muncul bayangan hitam yang merayap di dinding. Para santri semakin mengeraskan doa mereka. Lalu tanpa peringatan, suara jeritan panjang terdengar dari arah rumah Pak Tono. Warga berlari ke sana dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dinding kamar tidur Pak Tono, muncul bayangan tangan-tangan hitam yang mencakar-cakar, seakan mencoba keluar dari tembok. Ustadz Rahman langsung menyiramkan air suci ke arah bayangan itu sambil terus membacakan doa. Bayangan itu menjerit, lalu satu persatu menghilang, meninggalkan bekas goresan di dinding. Namun, di antara goresan-goresan itu, muncul tulisan samar dalam bahasa kuno. Salah satu santri yang memahami aksara Arab kuno membacanya dengan suara pelan, "Kami tidak akan pergi sampai kami diberi ketenangan. Kuncinya ada di makam tersembunyi." Setelah membaca tulisan itu, Ustadz Rahman menyadari sesuatu. Mereka bukan sekadar arwah penasaran, mereka marah karena mereka tidak pernah diberikan doa atau dikuburkan dengan layak. Warga pun mulai menggali lebih dalam sejarah perumahan tersebut. Akhirnya, seorang pria tua bernama Pak Karto mengingat sesuatu. Ada satu sudut perumahan ini yang dulu tidak bisa dibangun. Setiap kali alat berat mencoba menggali, mesinnya selalu rusak. Akhirnya, area itu dijadikan taman kecil. Semua orang langsung menuju taman tersebut. Begitu mereka mulai menggali tanah di sana, bau busuk langsung menyeruak. Tak butuh waktu lama hingga mereka menemukan tulang belulang manusia. Ada puluhan, mungkin ratusan kerangka yang terkubur di sana. Beberapa masih memiliki sisa kain lusuh yang membusuk. Warga yang melihatnya bergidik ngeri. Ini bukan hanya makam biasa. Ini adalah kuburan massal yang terlupakan. Malam itu, di atas makam yang sudah ditemukan, Ustadz Rahman memimpin doa besar-besaran. Warga masih bertahan berkumpul, membawa penerangan, dan bersama-sama memohon agar para arwah yang terjebak bisa mendapatkan ketenangan. Suara doa memenuhi langit malam. Angin kembali berhembus, tetapi kali ini terasa berbeda. Tidak lagi menakutkan, tetapi seolah membawa sesuatu yang lebih damai. Lalu, saat doa mencapai puncaknya, beberapa warga melihat sesuatu. Bayangan-bayangan samar berdiri di sekitar makam. Mereka terlihat seperti manusia, tetapi dengan wajah penuh kesedihan.
Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan pakaian lusuh dari zaman dahulu, tersenyum tipis. Matanya penuh air mata, tetapi bibirnya mengucapkan sesuatu tanpa suara. Lalu, perlahan, satu persatu, mereka menghilang. Suara aneh yang selama ini menghantui perumahan itu lenyap. Udara yang berat terasa lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, perumahan itu terasa damai. Beberapa bulan kemudian, warga yang pergi mulai kembali. Rumah-rumah yang dulu tak berpenghuni mulai dihuni lagi. Namun meskipun gangguan telah hilang, ada satu hal yang tetap ada. Setiap malam, di taman kecil yang kini diubah menjadi makam resmi, sering terlihat asap tipis yang melayang perlahan sebelum akhirnya menghilang. Seolah mereka masih mengawasi, memastikan bahwa tempat itu tidak lagi dirusak. Dan bagi mereka yang peka, jika berdiri di dekat makam itu, terkadang terdengar suara bisikan lembut.